Halo teman-teman, kami dari grup 5 untuk Contemporary Theology. Hari ini kami ada Kak Naomi, ada Kak Sabang, ada Kak Grace, dan juga Kak Shirley ingin membagikan tentang topik teologi harapan. Teologi harapan. Teologi harapan dimulai di tahun 1960-an. Awal mulanya ada dengan namanya teologi Tuhan sudah mati atau God is Dead Theology. Jadi teologi tersebut berpandangan bahwa Tuhan itu sudah mati, sudah tidak ada Tuhan. Kemudian ada juga Christian Atheism, yang dimana berarti posisi teologi yang menolak atau menghilangkan kepercayaan Tuhan dalam kekristenan, namun mengikuti pengajaran Yesus. Kemudian juga di tahun tersebut ada Perang Dunia Kedua. Teologi harapan atau teologi masa depan, dasar eskatologi yang dibuat oleh Albert Schweitzer. Albert Schweitzer ini sendiri merupakan seorang teolog kelahiran Prancis pada tahun 14 Januari 1875 dan orang tersebut sudah meninggal. Pandangannya menolak untuk mendiktomikan sejarah menjadi sekuler atau sakral. Percaya hanya pada satu sejarah. Penekanan kuat pada iman yang berkaitan dengan sejarah, tetapi menegaskan bahwa makna sejarah hanya dapat ditemukan dalam kesimpulannya. Ia juga berpandangan teologi harapan ini bisa mempengaruhi dalam bidang politik, sosiologi, etika, dan biologi. Kemudian ada pilar dari teologi of hope yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Jürgen Moltmann, kedua adalah Wolfhard Pannenberg, dan yang ketiga adalah Johannes Metz. Wolfhard dan juga Johannes sudah meninggal. Hanya Jürgen yang masih hidup. Jürgen merupakan seorang reform, sedangkan Wolfhard seorang Lutheran, dan Metz adalah seorang Katolik Roma. Dan presentasi kami akan meliputi 3 pandangan teologi dari orang-orang tersebut, karena mereka yang menghasilkan atau mengembangkan teologi harapan. Pertama, kita akan melihat kepada Jürgen Moltmann. Kita akan mulai dari biografinya. Jürgen Moltmann adalah seorang Jerman yang lahir pada tanggal 8 April 1926. Sekarang ia berusia 95 tahun. Ia lahir di Hamburg, Jerman, sudah memiliki pasangan dan meraih pendidikannya di Universitas Georg August Göttingen. Ia juga menghasilkan beberapa buku. Latar belakang yang meliputi pendidikan dan pengalaman Moltmann. Ia terpesona dengan gagasan harapan manusia ketika menjadi tawanan perang muda di Inggris. Jadi Moltmann ini pernah mengalami sesuatu yang tidak enak, yaitu menjadi tawanan perang. Ia mendapatkan gelar dokter pada tahun 1952 di Universitas Göttingen. Di tahun 1958, ia menjadi guru teologi di Akademi di Wuppertal. 1963, ia meraih pendidikannya lagi di Fakultas Teologi Universitas Bonn.
Selanjutnya, 1967 hingga ia pensiun menjadi profesor teologi sistematika di Universitas Tübingen. Moltmann dipengaruhi oleh kolega Marxisnya yang bernama Ernst Bloch, serta dialog Marxis-Kristen yang kuat yang berlangsung di kampus Tübingen. Karya-karya dari Moltmann adalah trilogi teologis. Yang pertama, dari bukunya Theology of Hope yang diproduksi pada tahun 1965, kemudian The Crucified God 1974, dan The Church in the Power of the Holy Spirit 1977. Yang kami akan membahas adalah buku dari Theology of Hope. Di buku tersebut, Moltmann sangat mengandalkan Alkitab untuk memformulasikan harapan eskatologis Moltmann. Moltmann percaya Tuhan dalam Alkitab memiliki masa depan sebagai sifat esensialnya, dan karena itu adalah Dia yang, saya menggunakan bahasa Inggris karena jika diterjemahkan artinya akan berbeda. Always only before us, who encounters us in his promises for the future. Di Theology of Hope, Moltmann membagi apa yang ia maksudkan dalam gagasannya, yaitu harapan dan janji. Sebagai singkatnya, menurut Moltmann, Tuhan bukanlah realitas saat ini, tapi hanya kemungkinan masa depan, atau bahkan kemungkinan yang mungkin tidak akan tergenapi. Kemungkinan yang tidak tergenapi maksudnya adalah mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah ada. Dia tidak akan benar-benar menjadi Tuhan sampai dia memenuhi janjinya secara eskaton. Yesus adalah Tuhan karena dia adalah pembawa masa depan. Tapi jika janji Tuhan telah terpenuhi, fungsi yaitu keilahiannya akan berakhir. Moltmann berpandangan masa depan adalah validasi dari masa lalu, bukan sebaliknya. Karena Moltmann membagi Theology of Hope ini menjadi dua, kita akan mencoba untuk mempelajarinya, dimulai dari harapan. Harapan dari teologi Jürgen Moltmann. Premisnya adalah dari awal hingga akhir dan bukan hanya dalam epilog saja. Kristenan adalah eskatologi, adalah harapan, melihat ke depan dan bergerak ke depan. Dan karena itu juga merevolusi dan mengubah masa kini. Kemudian, jika pandangan tradisional eskatologi adalah doktrin tentang hal-hal terakhir, menurut Moltmann, dua doktrin harapan kekristenan, objek yang diharapkan dan juga harapan yang diinspirasikan oleh objek tersebut. Jika eskatologi Kristen berbicara tentang Yesus Kristus dan masa depannya, eskatologi Moltmann berpandangan hanya kemungkinan masa depan dan kuasa untuk masa depan. Memang agak sulit untuk memahaminya, maka dari itu kita harus beberapa kali membaca tulisan dari Moltmann ini hingga kita bisa mengerti. Masih dengan harapan, jika menurut Calvin, harapan tidak lain adalah harapan dan hal-hal yang diyakini oleh iman yang benar-benar telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi iman percaya bahwa Tuhan itu benar. Harapan menunggu saat kebenaran itu akan dinyatakan. Moltmann, jika iman didasarkan pada harapan, maka masuk akal untuk berasumsi bahwa dosa ketidakpercayaan secara nyata didasarkan pada keputusasaan. Dengan teologi harapan tersebut, Moltmann mengintroduce atau memperkenalkan dua ide, yaitu ada anggapan dan keputusasaan. Anggapan, jika seseorang tergoda untuk mengantisipasi apa yang diharapkan
tanpa adanya janji Tuhan, maka dia sedang bermain-main dengan anggapan, yaitu usaha memaksakan janji masa depan tanpa menunggu Tuhan bertindak. Sedangkan keputusasaan, orang yang mengantisipasi tidak terpenuhinya apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, maka ia sedang bermain-main dengan keputusasaan. Kedua dosa itu berakar pada keputusasaan. Jika kita merangkum, pengharapan prematur bahwa Tuhan tidak akan bertindak di masa depan. Kemudian kita masuk kepada janji. Menurut teologi Jürgen Moltmann, janji adalah pernyataan yang mengumumkan datangnya kenyataan yang belum ada. Jika itu adalah kasus janji ilahi, maka itu menunjukkan bahwa masa depan yang diharapkan tidak harus berkembang dalam kerangka kemungkinan yang melekat pada masa sekarang, tetapi muncul dari apa yang mungkin bagi Tuhan yang dijanjikan. Oke, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kami berikutnya. Terima kasih. Ya baik, saya akan melanjutkan masih dari Moltmann tentang fokus eskatologi. Moltmann menekankan di sini tentang signifikansi eskatologi adalah penyaliban dan kebangkitan Kristus. Dan dalam gaya Marxis sejati, Moltmann melihat peristiwa-peristiwa utama kekristenan sebagai sebuah dialektika kontradiksi. Bagi Moltmann, salib dan kebangkitan Yesus itu mewakili kebalikan total, seperti kematian dan kehidupan, ketidakhadiran Tuhan dan kedekatan Tuhan. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya sampai mati, dan Yesus dibangkitkan juga oleh Bapaknya. Kepada kehidupan eskatologi merupakan kontradiksi mutlak. Peristiwa kunci masa depan bagi Moltmann adalah parousia, juga digambarkan sebagai wahyu Yesus Kristus. Berikutnya tentang penempatan gereja menurut Moltmann. Dalam skema Moltmann, gereja berpartisipasi dalam misi mesianik Kristus dan dalam misi kreatif Roh Kudus, di mana gereja menjadi kendaraan untuk pembebasan dan rekonsiliasi, yaitu berpartisipasi dalam persatuan manusia dengan sesamanya, mempersatukan masyarakat dengan alam, dan menyatukan ciptaan dengan Tuhan. Seseorang dapat menyimpulkan bahwa peran gereja adalah partisipasi dalam sejarah hubungan Tuhan dengan dunia. Berikutnya pendapat atau pemikiran dari Wolfhard Vandenberg. Vandenberg ini lahir 2 Oktober 1928 di Szczecin, Polandia, dan meninggal tanggal 5 September 2014 di München, Jerman. Pendidikannya di Universitas Humboldt Berlin. Dia adalah seorang Lutheran Jerman, belajar filsafat dan teologi di Göttingen, Basel, dan Heidelberg. Gurunya adalah Clark, Gadel Borkham, dan Gerhard van Brett. Pengajar teologi sistematika di Wuppertal, Mainz, dan München. Telah mengajar secara luas di seluruh dunia. Dia dikenal pada dunia teologi berbahasa Inggris setelah terbit bukunya yang berjudul Jesus, God, and Man dalam bahasa Inggris pada tahun 1968. Kemudian buku Teologi and the Kingdom of God itu tahun 1969, dan 2 jilid bukunya Basic Question to Theology tahun 1970-71. Pendekatan teologinya di sini, Vandenberg tertarik dengan studi teologi patristik dan apresiasi baru untuk tempat sejarah, yaitu realita Tuhan dan konsekuensi yang akan diperoleh dari penegasan realitas dalam filsafat dan dogmatis. Pengalaman sejarah, tradisi, dan eksegesis kritis bersama refleksi filosofis dan teologis tentang isi dan implikasinya menjadi media istimewa untuk membahas realitas Tuhan.
Artinya, kehadiran Tuhan tersembunyi dalam keputusan sejarah. Dapat disimpulkan bahwa wahyu Tuhan terjadi dalam sejarah Perjanjian Lama. Pendekatan semacam ini membutuhkan metode baru untuk menghubungkan antara pribadi dan sejarah Yesus dengan teologi sejarah Perjanjian Lama. Kerajaan sebagai titik awal. Seperti Moltmann, Vandenberg melihat iman Kristen dalam cahaya eskatologi dan futuris. Titik awalnya adalah kerajaan Allah. Dipahami juga sebagai masa depan eskatologi yang dibawa oleh Allah sendiri. Keberadaan Allah dan kerajaannya berjalan bersama dan tidak mungkin terpisah. Keilahian Allah ada di dalam pemerintahannya. Kerangka pemerintahannya yang unik menimbulkan masalah, yaitu keberadaan Tuhan terkait dengan kerajaannya yang akan segera datang, sehingga Tuhan tidak memiliki validitas bagi manusia modern dan konsepnya tentang realitas. Vandenberg memperingatkan untuk tidak menganggap bahwa Tuhan hanya ada di masa depan, tetapi tidak ada di masa lalu dan juga di masa sekarang. Sebaliknya, sebagai kekuatan masa depan, ia mendominasi masa lalu yang paling jauh. Yang berikutnya, konsep futuris mengecualikan keabadian, meskipun bertentangan mutlak dengan gagasan Yunani tentang keabadian sebagai hadiah abadi. Gitu ya. Lalu esensi Tuhan di sini menunjukkan bahwa hanya di masa depan kerajaannya akan datang. Itu terbukti benar. Tetapi kemudian dalam kekuatan yang akan datang ini, Tuhan akan datang sudah menjadi masa depan dari masa lalu. Vandenberg memuji Whiteheart dan Hassor atas hubungan mereka dalam teologi proses. Tetapi dia tidak setuju dengan gagasan mereka bahwa masa depan kerajaannya menyiratkan perkembangan dalam Tuhan. Sementara dalam keterbatasan kita, tampaknya masa depan belum terputus. Apa yang ternyata benar di masa depan akan terbukti benar di masa ini. Itu berlaku untuk Tuhan dan juga untuk setiap realitas yang terbatas. Di masa lalu orang yang sama yang akan diwujudkan di masa depan. Baik, teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Baik, saya akan teruskan presentasi kami ini. Pemikiran tentang masa depan kerajaan Tuhan buat Vandenberg, aliran Lutheran memperingatkan. Yang pertama, tidak bisa dianggap bahwa Tuhan hanya ada di masa depan, tetapi tidak ada di masa lalu dan juga tidak ada di masa sekarang. Sebaliknya, kekuatan masa depan Tuhan mendominasi masa lalu yang paling jauh. Artinya maka semakin jelas bahwa kekuatan yang akan datang menjadi masa depan dari masa lalu yang paling jauh. Vandenberg berpendapat peristiwa-peristiwa sejarah Tuhan mengungkapkan dirinya kepada umat manusia. Dengan sejarahnya bahwa Allah dikenal bukan hanya Allah Israel, tetapi sebagai Allah seluruh umat manusia. Vandenberg, Yesus Kristus adalah wahyu terakhir dari Allah. Maka menurut Vandenberg tidak tertarik pada pertanyaan tentang Yesus. Masa lalu yang abadi, masa depanlah yang penting. Dalam makna eskatologis, peristiwa kelahiran Kristus harus ditegakkan dan itu harus dijunjung. Orang Kristen tidak boleh memandang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sebagai masa lalu yang harus dialami di masa sekarang, melainkan suatu harapan di masa depan orang-orang Kristen. Selanjutnya mengenai gereja dan dunia, menurut Vandenberg, gereja sering dipahami dalam hubungannya dengan dunia dan orang Kristen telah membangun pemahaman ini sehingga sangat merugikan. Sementara hubungan gereja dengan masyarakat adalah dasar untuk pemahaman yang benar. Titik fokus gereja pastilah kerajaan Allah berkaitan dengan masa depan. Gereja sebagai pembaharuan manusia baru, rohnya yang memperbaharui diharapkan dicurahkan pada hari-hari terakhir
pada ke atas semua orang, tetapi juga dipercaya bahwa rohnya bekerja dalam gereja. Artinya bukan hanya ke pribadi, tapi Roh Kudus itu sendiri juga bekerja dalam gereja. Bila gereja tidak ingin menjadi usang, harus ada semangat baru di atas komunitas eskatologis yang mempelopori masa depan seluruh umat manusia. Saya teruskan, menurut teologi Johannes Metz, biografi dari Johannes Metz ini, Metz lahir pada 5 Agustus 1928 di Aurbeck, sebuah kota kecil di Jerman Utara. Metz ini direkrut menjadi militer Jerman pada tahun 1944 menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Pengalaman dalam perang sangat menyakitkan. Ia dikirim oleh tentara Amerika ke kamp perang, di penjara di Meilen, Virginia, dan akhirnya kembali ke Jerman. Dan Metz adalah seorang teolog Katolik. Dia juga profesor teolog fundamental di Universitas Münster dari tahun 1963 sampai 1993, dan seorang konsultan untuk sinode keuskupan Jerman. Beberapa pandangan teolog fundamentalnya terdapat dalam buku-bukunya, antara lain Theology of the Word 1969 dan Fight in History and Society to Practical Fundamental Theology 1980. Walaupun ia berada dalam lingkaran besar dari teologi of Hope, teologi Metz lebih dianggap sebagai sebuah politik teologi. Latar belakang pengalaman buruk Nazi dan pembantaian rasial Hitler, maka Metz perlu menggali yang peka dengan soal sosial politik. Dengan kata lain, maksud dasar Metz adalah bahwa teologi bukan hanya berbicara tentang subjek yang mencari keselamatan eskatologis, namun juga menghadirkan pesan keselamatan eskatologis ke dunia. Teologi Johannes Metz, teologi harapan, tidak terbatas pada para pemikir Protestan, tetapi sejumlah umat Katolik di Roma telah terlibat dalam perumusannya. Metz mendefinisikan teologi sebagai pembelaan harapan di dalam Tuhan yang hidup dan yang mati. Pandangan teologi fundamentalnya, gereja akan menyusut posisi menerima duniawi meskipun berada dalam jangkauan luas teologi harapan. Maka Metz dipandang sebagai teologi politik seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Dalam praksis apologetik, hasil akhirnya menjadi pembenaran orang Kristen di hadapan tahta pengadilan Kristus. Maka menurut Metz, iman Kristen itu, iman orang Kristen adalah praksis dalam sejarah dan masyarakat yang harus dipahami sebagai harapan dalam solidaritas dalam Tuhan. Yesus sebagai Tuhan yang hidup dan mati untuk memanggil semua orang menjadi subjek kehadirannya. Metz melihat iman orang Kristen sebagai ingatan subversif dari inkarnasi Kristus yang mendirikan kerajaan Allah di antara manusia melalui pengakuannya yang hadir sebagai kekuatan cinta dan kasih yang membebaskan tanpa syarat. Diteruskan dengan teman. Baik, terima kasih Pak Sagam. Saya akan meneruskan teologi Hope dari Johann Metz. Tujuan dan relevansi karya Metz. Realitas masyarakat dan masalah penderitaan dan ketidakadilan yang melanda manusia mendorong Metz melahirkan hasil karya. Melalui teologi politiknya, Metz mendorong gereja dan umat Kristen agar berani menanggapi dan membantu menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah dunia. Teologi politik Metz memfokuskan diri pada manusia sebagai subjek utama
dan kebajikan solidaritas sebagai undangan kepada orang-orang Kristen agar mewujud nyatakan imannya melalui tindakan dan perbuatan nyata di dalam kehidupan sosial. Tugas gereja. Dasar teologi politik adalah Memoria Passionis, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Memoria Passionis, Mortis et Resurrectionis Jesus Christi. Kisah ingatan atas sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus adalah landasan utama teologi politik Metz. Karena pengalaman penderitaan Yesus adalah pengalaman yang sama yang juga dialami oleh manusia dalam hidupnya, terutama orang-orang yang menderita rasa sakit dan kekerasan karena politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Cakrawala atau tujuan utama dari formulasi teologi politik ini adalah sebagai upaya pembebasan manusia dari segala penindasan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama berlandaskan pada visi eskatologis. Harapan terbesar Metz ialah gereja akan menjadi satu dengan dunia. Sebuah gereja akan hadir untuk semua orang karena semua orang menjadi subjek di dalamnya. Identitasnya merupakan kumpulan pengalaman religi dari semua anggotanya. Tugasnya adalah mengidentifikasi dan melawan penderitaan masyarakat yang tidak mengakui identitas semua orang dan bangsa. Kedatangan kedua. Untuk mempercayai iman Kristen berdasarkan harapan-harapan total tentang kedatangan yang kedua, tidak berarti mengorbankan tanggung jawab sosial dan politik, tapi sebaliknya. Memasukkan pentingnya waktu dan tindakan sesuai tanggung jawab dan harapan akan kedatangan yang kedua. Iman memiliki sumber yaitu Yesus Kristus. Ini mengharuskan orang Kristen untuk mempercayai kedatangan kedua. Beberapa evaluasi terhadap teologi of hope, teologi harapan. Dengan semakin banyak artikel dan buku yang memberi informasi tentang teologi harapan, ada beberapa bagian penting di mana mereka dianggap sangat berbeda dari kepercayaan ortodoks. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah doktrin wahyu yang dianut oleh teologi harapan. Mereka menolak liberalisme radikal dengan memaksakan bahwa Tuhan terlibat dan muncul di dalam sejarah, sebuah penekanan yang positif. Tetapi konsep wahyu mereka di dalam sejarah sangat berbeda dengan paham ortodoks. Tuhan dalam teologi Jürgen Moltmann bukanlah Tuhan yang menyatakan diri sendiri di masa lalu atau sekarang, tetapi Tuhan yang hanya menyatakan dirinya sendiri di masa yang akan datang atau masa depan. Bahkan seseorang dapat menyatakan bahwa Tuhan bukanlah sebuah realitas saat ini, tetapi hanyalah sebuah kemungkinan di masa depan. Dia bukanlah Tuhan sampai ia betul-betul memenuhi janjinya di eskaton. Sementara Pannenberg bicara tentang sejarah sebagai media di Wahyu. Ia melihat semua kejadian-kejadian yang berhubungan sebagai nilai yang sama. Dengan kata lain, ia menolak wahyu-wahyu tertentu. Jika seseorang tidak dapat melihat wahyu, maka itu merupakan kesalahan pribadinya, bukan kesalahan sejarah. Sebagai hasilnya, kejadian Kristus bukanlah sebuah pernyataan akhir dari sejarah tentang keberadaan Tuhan. Bukanlah puncak wahyu Tuhan kepada umat manusia, melainkan Yesus hanyalah sebuah antisipasi dari wahyu masa depan. Di samping itu, Tuhan tidaklah dapat dikenal melalui kejadian-kejadian sejarah, walaupun ia membentuk Israel. Dan pengutusan Kristus mendemonstrasikan partisipasi Tuhan dalam sejarah. Tetapi ia tidak mempertimbangkannya sebagai sesuatu yang berbeda dalam kualitas dari kejadian sejarah lainnya. Tidak ada wahyu dari Tuhan kecuali seseorang melihat sejarah dalam pemahaman. Baik, akan diteruskan oleh rekan saya, Grace. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan.
Kristologi. Kristologi berbicara mengenai pribadi dan karya Kristus. Menjadi pengikut Kristus, pengertian tentang Kristus harus yang utama dan meyakinkan tentang sifat dan iman Kristen. Kekristenan tradisional mengatakan dua hal. Yang pertama, pribadi kedua dari Trinitas adalah kekal. Yang kedua, Kristus selalu sedang dan akan selalu menjadi Allah. Berikut ini ada beberapa pandangan Kristologi menurut Moltmann, Metz, dan Pannenberg. Yang pertama, Moltmann. Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah pembawa masa depan. Tetapi ketika janji-janji Tuhan sudah digenapi, fungsi ini yaitu keilahiannya akan berakhir. Moltmann beranggapan ketika janji Tuhan sudah terpenuhi, keilahiannya akan berakhir. Hal ini dilihat sangat bertentangan dengan Alkitab. Keilahiannya Kristus sangatlah bersifat kekal dan tanpa batas. Yang kedua, Pannenberg mengakui pernyataan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 bahwa tidak ada nama selain Yesus yang dengannya kita harus diselamatkan. Pannenberg tidak peduli dengan masa lalu Yesus yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan masa depannya. Apakah Yesus mengakui sebagai Mesias selama pelayanannya di bumi? Atribut seperti itu adalah klaim komunitas pada Kristen awal. Faktanya, klaim status anak Yesus adalah sikap terhadap Tuhan, sikap yang Dia tuntut dari orang lain. Yang ketiga dari Metz, pandangan Metz lebih tradisional. Inkarnasi adalah tindakan sejarah yang objektif melalui mana Tuhan menjadi prinsip sejarah sehubungan dengan karya Kristus. Yang kedua, manusia dan keselamatan. Kristen Ortodoks berpendapat bahwa manusia jatuh dari anugerah ketika Adam dan Hawa tidak menaati Allah di Taman Eden. Sejak saat itu, dosa memiliki efek universal mengganggu komunikasi antara Tuhan dan manusia. Para teolog harapan cenderung mengadopsi pandangan tentang dosa yang sejalan dengan eksistensialisme dibandingkan dengan kekristenan tradisional. Dan mereka memiliki pandangan tentang keselamatan lebih mirip dengan teologi pembebasan. Menurut Metz, keselamatan sudah hadir sebagai bagian dari sejarah proses. Gereja harus menjadi agen transformasi di dunia iman orang Kristen adalah praksis dalam sejarah dan masyarakat yang harus dipahami sebagai harapan dan dalam solidaritas dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Lalu, menurut Pannenberg, kebangkitan Kristus adalah kunci pemahaman sejarah. Tidak seperti Moltmann, dia cukup siap untuk menyebutnya sebagai sejarah. Peristiwa kelangsungan hidup komunitas iman Kristen adalah bukti dari Yesus telah menampakkan diri kepada para pengikutnya. Bagi Moltmann sendiri, keputusan adalah dasar esensial dari dosa, baik sebagai praesupsio, usaha memaksakan janji masa depan tanpa menunggu Tuhan bertindak, atau putus asa, pengharapan prematur bahwa Tuhan tidak akan bertindak di masa depan. Keputusan harus diatasi agar umat manusia dapat mencapai imago Dei. Moltmann menyerukan orang Kristen untuk mengidentifikasi diri dengan orang-orang buangan dari masyarakat untuk membantu mengantar eskaton. Tetapi, bukankah panggilan praesupsio seperti itu dengan sendirinya merupakan upaya untuk memaksa? Kesimpulan dari teologi harapan. Para teolog harapan memiliki audiens yang siap pakai pada orang-orang pada waktu itu yang dan putus asa akan masa depan Tuhan. Kaum Injili secara khusus menyambut baik para teolog harapan karena tidak mereka hanya menyerang gerakan Tuhan yang mati, tetapi juga neo-ortodoksi dan neoliberalisme. Teologi harapan benar-benar keliru untuk gerakan ini karena sistem tidak menghasilkan sebuah harapan sama sekali, sedangkan iman Kristen ortodoks dibangun atas kepastian sejarah, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam banyak hal, teologi harapan setidaknya pada awalnya tampak menjadi segalanya bagi semua orang, karena ini adalah teologi futuristik dapat menetapkan hampir semua hal secara teologis, karena hanya masa depan yang tidak pernah tiba yang dapat membuktikan atau menyangkalnya.
Hal ini harus dipuji karena persepsinya tentang pentingnya masa depan. Tetapi masa depan itu harus dibangun atas fakta-fakta sejarah masa lalu yang kokoh, bukan harapan yang tidak ada apa-apanya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.